Oke, gold sekarang mengalami penurunan teman-teman. Di sini gold langsung turun ya. Lihat teman-teman. Dan dia ambil fair value gap yang di atas ya. Di sini. Dia ambil fair value gap yang di atas, kemudian dia ada perubahan structure ya. Perubahan struktur dan langsung dump ya. Di sini kita cek di 5 menit ya, langsung dump ya. Nah, contoh seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini jadi market structure shape ya. Kemudian di sini ada fair value gap ya. Kemudian sini entry, stop loss di sini ya. Dan terjun ya, junam sampai ke lower low. Oke, di sini ya. Dan kemudian bagaimana sekarang keadaannya? Ya, keadaannya sekarang kita akan cek lagi di time frame H4 dulu. Oke, di H4 di sini kita lihat ada potensi ya. Ada potensi gold mengalami kenaikan. Ya. Di sini saya ada lihat potensi ya. Yang pertama, kalau secara support and resistance dia sudah berada di area support ya, dan ini resistennya, dan ini break ya, dan artinya resisten become support ya, dan ini berada di area support ya. Secara teknikal klasik ya, price action dia berada di sana. Tapi bukan itu sih yang kita bahas ya, yaitu di atas ini ada fair value gap teman-teman. Nah, di sini ada fair value gap ya, dan kita akan lihat gold apakah dia akan berhenti di sini candlenya lagi 11 menit, apakah dia akan naik lagi ya. Itu tergantung dari penutupan candlenya ya. Dan sini kita akan hapus dulu ya, gambar-gambaran yang kemarin ini kita hapus saja. Oke, kita hapus. Yang kita fokus adalah yang di sini ya teman-teman. Nah, ada dua ya. Ada yang di sini, kemudian ada yang di sini. Jadi kita fokus sell ya. Tapi karena sini saya merasa ada area bakalan naik ya di sini, jadi saya ini harga ini karena saya backtest ya teman-teman. Ini pola karena saya backtest, jadi ketika market sudah sweep maka di potensi bakalan break ke atas ya. Tunggu lagi 10 menit, kalau udah jadi langsung saya buy di sekitaran sini gitu ya, begitu. Dan oke, kita langsung lihat secara fair value gap aja ya. Secara fair value gap gold kita temukan ada dua ya, ada yang di sini ya, kemudian ada yang di sini ya, yang di sini sama yang di sini ya. Jadi saya akan gambar mata ya. Ada logo mata tuh di mana ya? Kita akan cari logo mata plus itu ya. Di mana ya tempatnya? Saya lupa juga. Mata, oke ini ya. Logo mata. Biasanya begitu kan, logo mata. Nah, di sini ganti warna. Nggak ada warna ya. Oke, kita cek lagi yang lain. Biarkanlah. Pokoknya ini logo mata. Jadi artinya kita melek di area purple gap. Jadi kalau harganya berada di purple gap naik, kita fokus sell begitu. Kalau dia break ya udah ganti, berarti kita tunggu lagi market ke sini break, udah gitu aja. Ini time frame H4 ya. Jadi marketnya kita harap dia akan naik gitu ya, naik sampai ke atas ya. Setelah itu kita buka 15 atau M5 ya. Di M5 di sini misalnya ya, market menyentuh fair value gap yang kita buat, dan di time frame M5 misalnya kita lihat kalau gold itu naik seperti ini, kemudian di sini dia buat struktur lagi
Nah, kita akan sell lagi ke bawah ya. Kalau misalnya kita buat seperti ini, apakah ini berhasil atau work? Belum tentu ya teman-teman ya. Karena bisa aja nih polanya gagal ya. Jadi pola ini bisa aja gagal. Untuk kita ya udah kita pasang entry dan SL ya. Itu aja. Dan take profit di lower low ya. Nah, di sini kita pilih sell ya. Dan tapi kalau dia berhasil ya udah kita take profit. Kalau gagal berarti market naik lagi ini ke atas, break di sini. Jadi kita tunggu market sampai sweep ke fair value gap yang kedua ya. Jadi yang fair value gap yang pertama ini kita skip aja. Misalnya ini gagal, kalau misalnya gagal ya kita skip ya. Tapi kalau berhasil ya udah kita entry ya. Syaratnya dia ada fair value gap di time frame M5 juga ya. Dan kalau dia naik kita juga nunggu marketnya berubah struktur ya dari trennya seperti ini. Oke, kita pilih sell juga ya. Pilih sell juga ya di sini ya. Kita sell di sini. Oke. Stop loss di sini ya. Take profit di lower low ya. Sama. Targetnya sama ya. Jadi ini stop lossnya 29 pip ya. 29 pips dan TP-nya 3700 pips ya. Dan ini banding 1/12, di ini 1/5. Oke. Jadi begitu ya. Kalau kalian mau TP 1/5, kalian ubah aja ini sampai sini TP-nya. Boleh. Ya. Dan kalau kita dibuka di H4 seperti ini ya. Ada logo matanya ya. Kalau dia break lagi, ya udah. Berarti market ada potensi kenaikan ya. Berarti kalau ada kenaikan, maka dia akan kebentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak gini ya. Ini tren turun ya. Kemudian naik, kemudian diturun ya. Ini sama nggak? Sama ya. Kemudian kita pilih sell di sini ya. Ternyata dia break ya. Dia break sampai fair value gap-nya di break ya semua. Tapi dia nggak nge-break high-nya. Jadi dia sampai sini. Apakah kita pilih sell di sini ya? Apakah kita pilih sell di sini? Kita lihat dulu ya. Anggapnya kayak gini marketnya. Nah, yang kita lihat adalah di sini adalah fair value gap. Ada dua ya. Ada dua fair value gap yang sama seperti yang sebelah ini ya. Ada dua dan ternyata mereka harga ini nggak ada konfirmasi ya, selalu gagal aja konfirmasinya. Ada 2 kali kesalahan. Anggap aja kita SL 2 kali. Nah, apakah kita pilih sell dulu? Ya, jangan ya, biarkan saja ya. Jangan, biarkan saja. Kita fokus sell ketika market sudah mengenai fair value gap ya. Contoh seperti ini. Marketnya sudah kena fair value gap. Jadi kalau misalnya sudah kena fair value gap, jadi kita ubah fair value gap-nya di sini. Gitu teman-teman. Jadi ada di sini fair value gap-nya. Kemudian ada di sini. Jadi semua kita gambar fair value gap-nya. Ya. Nah, kalau memang dia bakalan ke atas, berarti kan ada situasi yang bikin dia ke atas ya. Jadi nggak harus dia ke atas dulu ya. Pasti dia ada fair value gap-nya. Kalau ada ya. Di sini misalnya dia naik dan ngebentuk fair value gap di sini misalnya teman-teman. Nah, di sini ada fair value gap. Jadi kita akan fokus buy di sini. Ya, untuk mencapai fair value gap yang di atas ini. Nah, ini ada fair value gap ya. Jadi kita fokusnya di sini juga. Nah, di sini juga. Kalau dia benar-benar naik ini, teman-teman. Kalau dia benar-benar naik ke atas ya. Ke atas, ternyata dia gagal ya, buat fair value gap-nya ini untuk sell, nggak gagal lah ibaratnya. Ini dua ini entry yang kita setup kita. Di sini kalau kita lihat ada fair value gap, kita fokus buy aja di situ dan menuju ke atas ya. Begitu. Jadi kita fokus fair value gap imbalance itu aja ya. Dan apakah market structure berfungsi? Ya, berfungsi ya. Jadi kita lihat kalau secara makro dia masih break of structure di H4 ya. Jadi kalaupun dia beneran naik, maka dia ada potensi bakalan menuju ke sini ya, di base sini ya, untuk
goal. Jadi kalaupun dia naik, akan potensi dia akan turun lagi sampai ke bawah sini ya, bisa aja seperti ini. Jadi kita harus tahu gimana market tuh bekerja ya, structure-nya bagaimana ya. Kalaupun salah ya wajar ya teman-teman, tapi jangan sampai kita lotnya itu dibesarkan terus ya. Jadi jangan di averaging, jadi kita ikutin aja. Misalnya modal kita $200 ya 0,02 kita entry gitu, 0,02 gitu. Jadi sesuai dengan saldo gitu ya, kalau margin ya atau equity. Kalau equity kita 1000 berarti 0,1 gitu misalnya ya, 0,1 gitu. Jadi atau enggak, kalau kalian mau kecil lagi 0,05 itu yang $1000, kalau 2000 berarti 0,1. Jadi dia dipecah lagi ya. Kalau udah naik, semakin naik equity, semakin naik juga lotnya gitu teman-teman. Jangan dikecilkan ya, karena tidak bisa grow ya cepat. Jadi 1 ke 2 juta itu berat, tapi kalau udah jadi 1 dari modal 1 ke 10 juta itu sangat berat juga ya. Tapi kalau 10 juta ke 20 juta itu gampang ya, dari 1 ke 2 gampang, tapi dari 1 ke 10 tuh susah. Namun kalau udah dari 10 ke 20 tuh gampang, karena 1 sama 2 itu juga apa bedanya 1 sama 2 dengan 10 dengan 20 gitu, nggak ada bedanya ya. Jadi sini yang ditekankan adalah lotnya jangan dibesarkan ya. Kalau marginnya tidak masuk akal ya, jangan dibesarkan. Kalian harus punya risk sendiri ya, dan rule trading sendiri, jangan sampai habis uangnya ya. Dan saya tekankan di sini, trade ini memang suatu pekerjaan yang bisa ditekuni oleh siapapun itu, dan kalangan orang biasa, orang tidak punya privilege itu juga bisa. Yang penting dia paham tentang buka MetaTrader chart dan buka broker ya, dan dia juga harus paham tentang analis. Kalaupun dia punya copy trade yang berkualitas ya, trader berkualitas, apa-apa aja, ikuti aja itu, asalkan profit ya. Dan kita tujuan di sini adalah mencari keuntungan ya. Kalaupun salah, gagal itu hal biasa. Jadi dalam sebuah proses bisnis itu hal itu sudah lumrah. Jadi kita harus punya yang namanya batasan risiko untuk melakukan transaksi jual beli atau trading seperti forex ini ya. Dan ya begitu, jadi potensi goal kita akan pilih sell dulu ya. Kita akan pilih sell dulu jika ini benar yang tadi saya bilang. Tapi kalau dia break ya, yang saya bilang ini setupnya di break ya, ya udah kita akan fokus buy ya, walaupun dia belum break atasnya ini ya. Karena apa? Karena dia di bawah ada fair value gap yang harus kita entry posisi buy gitu. Jadi ini agak berlawanan oleh smart money ya. Jadi kayak misalnya ini harusnya boss ya teman-teman. Kan begitu teman-teman, ini harusnya boss. Break of structure ya. Kemudian di sini inducement ya, yang saya buat ini inducement harusnya. Saya hapus saja dulu. Harusnya di sini inducement. Oke, di sini inducement, kemudian di sini ada order block ya, POI order block ya. Nah, kalau marketnya naik, kita pilih sell ya. Ya, boleh begitu teman-teman, boleh juga begini. Tapi lihat, kan masih kena fair value gap di sini. Kalau dia fair value gapnya ini gagal, misalnya gagal ya. Misalnya ini kayak begini, ini setup kita biasanya, tapi gagal. Misalnya udah naik sampai sini ya, udah kita tunggu aja. Kalau beneran dia nggak ada setup sampai naik, nah, kita bisa pilih buy di sini ya. Kalau ada fair value gap di sini ya, anggap aja ini fair value gap FVG ya, anggap aja fair value gap di sana. Nah, ini anggap aja fair value gap di sini. Kalau benar ya, kalau benar market dia tuh, ini anggap deh ini nggak ada ya, dia begini. Oke, dia naik sampai sana, kemudian dia turun. Nah, di sini kita pilih buy ya, mencapai target di fair value gap yang baru yang kita buat. Itu teman-teman.
Dan ya itu aja ya, dan terima kasih, sekian dan selamat siang.